Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, salah satu genre dalam serial anime adalah anime sport nih guys, atau olahraga, dan memiliki banyak penggemar juga nih. Nah, karena anime ini mengajarkan penontonnya untuk terus bekerja keras dan berusaha apapun yang terjadi. Selain itu, anime sport juga mengajarkan tentang kerjasama dengan teman walaupun temannya lebih hebat atau lebih cupu dari karakter utamanya. Biasanya, jenis olahraga yang dipilih memang merupakan olahraga yang lagi populer di Jepang. Nah, ceritanya dikemas tak hanya untuk menginspirasi semangat dan motivasi saja, tapi terkadang kita juga bisa mempelajari teknik-teknik atau aturan yang berlaku di jenis olahraga tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 15 anime sport atau olahraga yang akan rilis pada tahun 2022 ini guys, yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik dan wajiblah untuk kalian nantikan. Nah, tapi sebelum video dimulai, untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu guys, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Futsal Boys. Nah, sudah lebih dari 10 tahun sejak futsal menjadi populer di seluruh dunia. Banyaknya pemain bintang yang lahir di Jepang, dan semua orang dari anak-anak hingga dewasa sangat antusias dalam olahraga ini. Nah, saat menonton pertandingan final Piala Dunia U18, Haru Yamato tertarik dengan permainan dari Tokinari Tennoiji, salah satu pemain yang mewakili Jepang, dan dia pun mulai bermain futsal dengan harapan menjadi pemain futsal sepertinya. Kemudian Yamato bertemu dengan sekelompok temannya di klub futsal Koyo Academy, kemudian mulai bermain untuk meraih mimpinya. Dia ingin menjadi pemain hebat seperti Tokinari Tennoiji, yaitu idolanya. Bersama dengan teman-temannya, ia bersiap menghadapi berbagai pertandingan. Yang kedua, Tribe 9. Haru Shirogane adalah seorang yang berpikiran lemah, yang hidupnya terus-menerus diganggu oleh orang lain. Sementara itu, Taiga telah melakukan perjalanan dari seberang laut dengan harapan menjadi orang terkuat di dunia. Nah, suatu malam, keduanya bertemu dengan Sun Kamiya, pemain XB atau Extreme Baseball terkuat, dan pemimpin suku Minato. Di saat yang sama, ketika mereka bertemu, masing-masing suku yang tersebar di Neo Tokyo akan menghadapi ancaman besar. Nah, atas perintah Raja Neo Tokyo, Hotenshin Chiyoda Tree yang dipimpin oleh Ojiro Otori yang misterius mulai menjalankan rencananya untuk menguasai semua suku di negara itu. Nah, cengkeraman jahat mereka akan mencapai suku Minato. Yang ketiga, Rayman's Club. Nah, anime ini berfokus pada para pemain bulu tangkis di tim korporasi yang hari-harinya bekerja sebagai karyawan kantoran dan juga sebagai pemain bulu tangkis. Di sini, Mikoto Shiratori adalah seorang yang memiliki bakat alami di dalam bulu tangkis, tetapi belum bisa move on dari kekalahan sebelum turnamen di Inter High. Nah, saat ini dia bekerja di apartemen penjualan di perusahaan Sunlight Beverage. Kemudian dia bertemu dengan Tatsuru Miyazumi, seorang pemain dan salesman yang dalam performa terbaik di dalam timnya sendiri. Yang keempat, Sorairo Utility. Nah, anime ini bercerita tentang 3 gadis SMA yang sangat menyukai golf, yaitu Minami, Haruka, dan Ayaka. Meskipun mereka ini terbilang sangat pemula, tapi Minami, Haruka, dan Ayaka menikmati olahraga tersebut. Tentunya, serial ini akan mengikuti keseruan 3 gadis pemula tersebut dalam permainan golf. Yang kelima, Aoashi. Nah, Aoashi ini menceritakan tentang anak SMP yang tinggal di prefektur Ehime, yaitu Ashito, yang merupakan andalan di klub sepak bola sekolahnya yang lemah. Nah, dengan rasa penyesalan, ia pergi ke pantai setelah timnya kalah di turnamen. Kemudian ia bertemu dengan Tatsuya Fukuya, manajer Tokyo City Experion FC, salah satu klub terkemuka di J-League. Nah, Tatsuya melihat potensi Ashito dan mengundangnya ke Tokyo
untuk mengikuti seleksi tim junior. Yang keenam, Love All Play. Nah, saat SMP, Ryo Mizujima bergabung dengan klub bulu tangkis dengan penuh semangat. Meski klub tidak memiliki pelatih yang bagus, namun Mizujima meningkatkan keterampilannya dengan menempatkan fisiknya saat ikut dalam turnamen tingkat prefektur. Ia kemudian didekati Ebihara, pelatih bulu tangkis SMA Yokohama Minato. Awalnya, Mizujima tidak percaya diri mendaftarkan ke sekolah bergengsi tersebut. Namun, berkat dorongan semangat dari kakaknya Rika, akhirnya ia mendaftar ke SMA Yokohama Minato. Sekarang ia bisa bertemu dengan pelatih dan teman satu tim yang bagus. Kemudian Mizujima mendapatkan pengalaman baru yang tak pernah dimilikinya sebelumnya. Ia pun berambisi untuk memenangkan turnamen Interhigh. Yang ketujuh, Gunjou no Fanfare. Anime ini bercerita tentang para anak laki-laki yang berlatih menjadi joki di Akademi Pacuan Kuda. Nah, iklim di akademi selama 3 tahun sangatlah kompetitif. Mereka yang ingin masuk tidak hanya harus lulus ujian akademis, tetapi juga ujian fisik dan kebugaran. Nah, di sini Yu Arimura adalah mantan idola populer yang terpikat dengan pacuan kuda setelah melihat untuk pertama kalinya dan langsung ingin bergabung ke akademi. Sementara itu, Sun Kanami dibesarkan di sebuah pulau dan hanya bisa mengikuti pacuan kuda lewat siaran radio. Lain halnya dengan Amane yang berasal dari keluarga elit dari Inggris dan ayahnya adalah mantan joki. Nah, Amane sebelumnya pernah mengikuti akademi pacuan kuda di berbagai negara. Dalam anime ini, kita akan mengikuti kisah ketiganya dalam menjalankan kegiatannya di akademi pacuan kuda. Yang ke-8, Free The Final Stroke Part 2. Nah, dalam anime ini dikisahkan mengenai 4 sekawan yang telah berteman sejak SD, yaitu Haruka, Makoto, Nagisa, dan Rin, yang bertemu kembali di saat SMA. Di sini Rin menantang Haruka bertanding untuk menunjukkan kemampuan renangnya yang luar biasa yang dia miliki. Tidak ingin berakhir seperti itu, Haruka akhirnya berkumpul kembali dengan Makoto dan Nagisa, serta mengajak anggota barunya yang bernama Rei Rugazaki untuk membentuk klub renang di SMA Iwatobi, serta mengalahkan Rin. Nah, anime ini kita akan diperlihatkan dengan kumpulan para cogan yang senang banget berenang nih. Yang ke-9, Bakuten The Movie. Nah, berlatar di kota Iwanuma di prefektur Miyagi dan berfokus pada tim senang ritmik sekolah menengah. Nah, anime ini mengikuti Shotaro Futuba yang terpesona oleh senam setelah melihatnya di tahun pertamanya sekolah menengah, dan kemudian dia bergabung dengan tim senam ritmik di SMA Sousukan barunya yang dijuluki Aohai. Nah, dia berteman dengan teman sekolahnya yaitu Ryoya Misato yang mendapatkan ketenaran sebagai pesenam selam sekolah menengah. Yang ke-10, Blue Lock. Setelah kekalahan telak di Piala Dunia 2018, tim Jepang berusaha mengevaluasi lagi tim mereka. Apa sebenarnya yang kurang dalam timnya? Seorang striker, seorang yang dapat membimbing mereka untuk menang. Nah, Persatuan Sepak Bola Jepang sangat serius untuk melahirkan striker yang haus gol dan haus akan kemenangan. Untuk itu, mereka mengumpulkan 300 pemain terbaik di Jepang untuk diseleksi. Yang ke-11, Birdie Wings Golf Girls Story. Anime ini mengisahkan remaja yang berpusat pada 2 pegolf wanita. 2 gadis itu adalah F dan Aoi yang tumbuh dalam keadaan yang sama sekali berbeda, serta memiliki gaya bermain yang berbeda juga. Namun, kesamaan mereka adalah terperangkap di dalam dunia yang sama, yaitu golf. Yang ke-12, Slow Loop. Saat masih kecil dulu, Hiyori diperkenalkan asiknya memancing oleh mendiang ayahnya. Sepeninggalan ayahnya, Hiyori biasa memancing di tepi pantai sendiri. Namun hari itu ketika ia berangkat memancing, ia bertemu dengan gadis lain di sana. Gadis itu bernama Kohari. Kemudian keduanya memancing dan memasak bersama. Nah, alasan Hiyori memancing hari itu karena ia ragu bertemu dengan keluarga tiri barunya. Siapa sangka ternyata Koharu juga akan bertemu dengan keluarga barunya.
Begitulah awal kisah dua saudara perempuan ini menjalani kehidupan mereka dengan memancing. Yang ke-13, movie dari Tsurune. Nah, Tsurune itu adalah suara yang dibuat oleh tali busur saat panah dilepaskan, dan suara yang menginspirasi Minato Narumiya untuk mempelajari Kyudo, seni bela diri Jepang modern yang berfokus pada memanah. Namun, sebuah insiden selama turnamen sekolah menengah terakhirnya menyebabkan dia berhenti dari olahraga tersebut. Namun tak lama kemudian banyak faktor yang bersekongkol untuk membuat Minato mengambil keputusan sekali lagi. Kemudian dimulainya lah klub Kyudo baru di sekolah menengahnya. Nah, kesempatan bertemu dengan pemanah misterius dan dukungan dari teman masa kecilnya Seiya Takehaya dan Ryohei Yamanouchi bersama dengan teman masa kecilnya dan rekan satu tim barunya Kaito Onigi dan Nanao Kisaragi. Minato menghidupkan kembali cintanya pada Kyudo dan bekerja dengan timnya menuju tujuan mereka untuk memenangkan turnamen prefektur. Yang ke-14, Yowamushi Pedal Limit Break. Nah, anime ini membawakan kisah seorang siswa otaku di SMA bernama Onoda Sakamichi. Ia sangat menyukai anime dan game. Kemudian, ia pun berniat untuk masuk ke sebuah klub anime di sekolah barunya. Namun sayangnya, klub itu sudah dibubarkan. Tanpa banyak keberuntungan, ia pun memutuskan untuk pulang ke Akihabara dengan sepeda tua miliknya dengan menempuh jarak 90 km. Suatu hari, ia bertemu dengan siswa seumurannya, yaitu Imaizumi Shunsuke, seorang pengendara sepeda yang menggunakan tanjakan curam ke sekolahnya untuk latihan. Nah, terkejut dengan kemampuan Onoda untuk mendaki bukit dengan jenis sepedanya, Imaizumi pun menantangnya untuk berlomba dengan tawaran bergabung dengan klub anime jika Onoda menang. Yang terakhir atau yang ke-15, Shintenis no Oji Sama. Setelah sebulan dari luar negeri, tim ekspedisi asing telah kembali di kamp pelatihan U17. Kelompok ini terdiri dari 20 pemain, masing-masing dengan kekuatan dan teknik yang jauh melampaui mereka yang menempati pelataran atas kamp. Untuk mengantisipasi kedatangan tim, pelatih mengumumkan bahwa 20 pemain terbaik akan dipilih untuk pelatihan lebih lanjut. Nah, di sini ketegangan mulai meningkat ketika hanya siswa sekolah menengah yang dipilih untuk berpartisipasi. Tetapi siswa sekolah menengah menentang para pemain yang memiliki posisi 11 hingga 12 untuk mencari tempat mereka. Nah, dengan kemunculan Gen 10 yang tertunda, para siswa sekolah menengah mulai bersekongkol di antara mereka sendiri untuk mengklaim tempat itu juga. Nah, pasangan yang tidak mungkin mulai bekerja sama menggabungkan upaya mereka untuk mengalahkan 10 pemain teratas di negara itu. Nah, ini adalah pertarungan kecerdasan, penipuan, dan keterampilan. Semuanya demi hak istimewa untuk mewakili Jepang di Piala Dunia U17. Nah, itu dia guys, 15 anime sport atau olahraga yang terbaru yang akan rilis pada tahun 2022 ini. Yang tentunya untuk kalian para penggemar anime olahraga cocok banget nih untuk kalian nantikan, karena animenya memiliki alur cerita yang menarik dan seru juga lah pokoknya. Gak bakalan lah kalian bosan untuk menontonnya. Nah, dan untuk kalian yang mempunyai rekomendasi lain untuk anime sport lainnya, bolehlah kalian lempar ke kolom komentar supaya teman-teman kalian yang belum tahu dapat tahu juga tentunya. Nah, semoga saja pada list kali ini dapat menambahkan list anime yang ingin kalian tonton. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime lainnya tentunya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.